ini sebetulnya waktu yang tepat untuk ngenalin uang ke anak itu umur berapa sih? Dan caranya itu kayak gimana gitu loh Bunda? Iya, 2,5 ke 3 tahun lah gitu ya. Oke. Ya. Kalau yang awal-awal itu nggak ngerti. Mesti tahu bahwa ini uang, ini bisa buat beli. Jadi sebetulnya di dalam otak kita ini ada nilai tukar. Maknanya ini bagus, bersih, diperolehnya nggak gampang gitu, dipergunakannya harus baik-baik. Tapi benda ini kotor. Oke. Gitu loh, secara benda gitu. Ya ini kan harus kita pandai ya, jangan mainin nak gitu. Ini kotor, ini dipegang ribuan orang, banyak sekali, jangan dimainin, taruh di tempatnya. Jadi apalagi anak-anak gitu yang 0 sampai 3, karena semuanya mereka pengen ngerasain pakai mulutnya. Tukang ikan, ada tukang sayur, ada siapa yang di jalanan. Nah, pada saat orang-orang mengeluarkan uang di mana-mana, kita tunjukin nama anak kita gitu. Karena sebetulnya kunci daripada pengasuhan itu cuma 2 kata, kebiasaan dan pengalaman. 2 kata. Jadi bagaimana kebiasaan itu dibentuk, bagaimana pengalaman ditinggalkan. 5 ke 7. Jadi kita juga melihat ini kalau kita bisa bagi-bagi 0 ke 3 gimana, 3 ke 5 gimana, 5 ke 7 bagaimana. Jadi orang tua sendiri juga harus tahu bahwa gitu, karena kebiasaan otak kita ini terbentuk berdasarkan masukan apa-apa yang masuk, dan itu akan membuat jaringan sehingga menjadi terbiasa. Jadi anak pertama sekali kan melihat. Iya, melihat. Jadi melihat bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kita megangnya, bagaimana kita membelanjakannya, gitu. Itu dulu. Terus kemudian tadi, setelah itu 3 ke 5, anak udah tahu nilai tukar. Dia nggak ngerti 2 ribuan ini 5 jadi 10, nggak tahu gitu. Jadi cuman tahu bahwa ini nilai tukar. Target mengenai masalah uang ini, pengasuhan tentang uang ini gitu adalah pada anak balik dia sudah memperoleh income, sudah belajar mendapatkan sesuatu. Jadi startnya dari usia 7 tahun gitu. Berkaitan membedakan antara uang jajan dan uang saku. Uang jajan dan uang saku. Jadi uang jajan adalah benar-benar untuk jajan. Jadi minuman berapa, makanan berapa. Kalau hanya itu yang dibutuhkan, mungkin pergi sekolahnya diantar jemput. Misalnya. Tapi kalau uang saku, itu anak udah diajarkan yang kamu butuhkan setiap hari atau setiap hari dulu apa saja. Ongkos, minum, makan. Kalau makannya udah di sekolah atau makannya dibawa, berarti snack. Snack itu berapa nilainya, yang mana yang kamu mau. Jadi melatih itu tidak bisa semuanya serta-merta dan bergegas-gegas, tergesa-gesa, nggak bisa. Jadi balik lagi, kalau uang jajan dihitung keperluan jajannya apa, uang segitu sudah ya. Kalau uang saku itu udah ada posnya, berarti anak itu harus berusia di atas 8 tahun. Dia bisa punya start, punya uang saku, oke? Ongkos, kemudian uang yang untuk minuman, makanan, iuran kelas, uang aqua, kan kelas kadang-kadang ada iuran tabungan untuk sumbangan, terus kemudian ada pos buku untuk beli buku setiap bulan, ada uang jalan-jalan sama teman gitu. Ini semua kita yang atur sebagai orang tua kan? Kita ngomongin lah nak. Makin banyak dong Bu. Iya memang, jadi kalau mau mengajarkan banyak. Betul, orang tua nggak mau pusing soalnya, kasih sekaligus besar terserah kamu. Nggak bisa, itu tidak mengajarkan, maaf ya kata kerennya manajemennya. Oke, berarti manajemen keuangan itu sudah bisa diajarkan ketika anak itu udah di usia berapa? 7 tahun, 8 tahun, pelan-pelan, gradual. Arti pos itu ada amplop-amplopnya, amplop kurban. Tuh. Terus apalagi dia tabungan untuk apa lagi? Kita tadi kamu mau nabung untuk apa lagi? Jadi baru kita masuk tabungan tadi. Oh, jadi udah dikasih tahu dari awal nih kamu menabung untuk tujuan tertentu tuh apa? Jadi dia jelas tuh arahnya ke sana. Jangan begini sekarang, anak cucu ibu kelas 3. Tapi temenku ada loh Nek yang dikasih 20.000, kesimpulan dikasihnya 100. Itu ibu ayah nggak ada, uang dikasih ke anak, dia nggak diperkenalkan apa-apa dari kecil. Bahwa ini uang dicarinya susah, caranya harus halal gitu misalnya, dan maka penggunaannya bagaimana gitu. Jadi kalau anak di atas umur 8 tahun, dia bukan hanya spend, dia earn, dia bukan hanya membelanjakannya, dia harus tahu bagaimana mendapatkannya. Kalau misalnya ini Bunda, misalnya anak itu tidak mendapatkan pendidikan finansial seperti ini gitu ya. Dampaknya ketika dia dewasa seperti apa sih Bu? Punya kartu kredit, belanjanya macam-macam. Waduh. Ya kan? Terus kemudian sekarang kan penawaran luar biasa. Kan? Pingsan kali. Iya. Sedangkan dia nggak dapat money management. Dari awal tidak ada pondasinya. Begitu SMP kasih kartu ATM. Habis itu kasih kartu kredit. Itu nggak boleh Bunda? Kan yang nggak boleh nak. Punya dasar apa enggak? Dari awal. Iya. Kami kalau ibu
dari kecil udah teliti banget dengan ini. Sampai sekarang ibu masih simpen amplop anak ibu yang sekarang berusia 20. Tulisannya kurban. Jadi dari balita dia punya box sendiri yang di dalam box itu ada amplop-amplopnya. Kemudian misalnya begini ya, Mah mau beli ini, duitnya nggak ada nak sekarang. Kan udah bilang ayahnya pegawai negeri, dia nggak bisa minta sesuatu. Itu jadi termasuk mengajarkan planning, perencanaan. Nggak ada. Tapi aku mau pergi sama teman-temanku. Mereka pada mau beli buku. Lah, pos bukunya berapa? Pos bukunya nggak ada. Jadi ngambil dari pos mana ya? Kelihatannya sederhana, harus dibuat sederhana sesuai dengan otak. Dari amplop ke amplop. Aku ambil ini aja dulu, boleh nggak? Jadi semuanya kan dialog. Yang hilang dari pengasuhan sekarang dialog. Tapi Bunda, kalau misalnya seperti itu, misalnya saya bicara dengan anak saya yang sudah 13 tahun yang cukup kritis, apa nggak dianggap kayak, ayah ini lebay banget sih, orang punya keperluan misalnya. Pelit banget sih. Gitu-gitu aja pakai hitung-hitungan, gimana nih? Jadi ibu dulu kayak anakmu. Jadi ya, tadi dong ya, untuk beli apa? Kata ibunya, ayahnya ibu. Untuk beli buku gitu. Berapa perlunya gitu. Sekian. Tapi mintanya segini dong. Loh, kok lebih? Terus akhirnya dikasih. Oke, lebih gitu. Terus kemudian pulangnya diminta perinciannya. Jadi sekarang maaf, pembantu ibu, nggak usah anak ibu, sopir ibu selalu kasih perincian. Bu, ini tadi Bu belanjaannya gitu. Karena apa, Nak? Ini ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hanya untuk anak itu pribadi, keluarganya, tapi ke sana. Ya betul, makanya kalau misalnya anak yang mendapatkan pendidikan seperti itu nggak mungkin jadi koruptor, Adrian. Jadi bukan masalah uang 2.000-an perak, 5.000-an atau recehannya ini ya Bunda ya. Kadang-kadang kita sering abaikan, alah cuman sebegini lah. Bisa. Jadi kalau kita udah jelaskan ini, nak, receh nggak bakalan hilang di rumah. Tidak akan ada yang ambil. Oh gitu. Taruh 500 di situ, 500 di situ. Tuh. Iya. Jadi masalahnya itu tadi karena nilainya, cara mendapatkannya, bagaimana menggunakannya gitu. Nah, itu kita jelasin. Prinsip itu. Jadi terusin ceritanya sedikit, ceritanya lebih diingat daripada teori. Pulang kan, terus loh, ini duitnya kembaliin, ini kurang 250 zaman itu. Kurang 250 kemana? Ya kemana ya, lupa. Kata ayahnya ibu, pikirin dulu, bawa aja dulu duitnya, pikirin dulu kemana. Medit gitu. Ibu ngomongnya sama ayah ibu gitu. Ayah medit. Kita pelit ya? Pelit. 250 aja. Oh bukan, kata ayah ibu. Eli mesti tanggung jawab uangnya. Ayah nggak pelit, ayah cuma mau tahu duit kemana. Ibu pikirin kemana di duit. Oh baru inget, beli cendol. Ibu suka sekali cendol. Udah kan, beli cendol. Nah itu, gitu ya. Terus sini nak, sini, kata ayah ibu. Jadi terharu nih. Ayah nggak pelit sama Eli. Ayah sayang sekali. Ayah segini aja pikir. Ayah sayang sekali sama Eli. Oke nak, emas itu yang Eli bilang. Ayah bisa bungkus Eli dengan emas. Iya. Dan ayah tabur-taburkan permata. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi nak, kamu di dalamnya busuk. Spoil tahu? Spoil itu artinya manja. Dan yang kedua, basi. Yang manja, basi. Makanan basi mau nggak dimakan orang, sayang? Itu dengan cerita, Adrian. Dengan hati. Touch. Gitu. Jangan pernah takut sama air mata. Aduh bagaimana dong? Ibu-ibu suka nanya begitu. Aduh gimana dong Bu Eli? Kan nanti anak saya nangis. Kok kamu takut sama air? Ya, kalau kamu nggak tega, maaf nih ngomongnya jadi. Kalau kamu nggak tega, Adrian, anakmu akan tega padamu, nak. Iya. Aduh, oke Bunda. Ini apa ya, teguran juga buat saya nih. Selama ini seringkali abai. Oh ini loh Bunda, dan juga merasa uang-uang receh begini. Saya seringkali ya tadi tuh nggak menerapkan tanggung jawab. Ya udah kalau kembalian taruh aja di mobil atau bagaimana. Jadi kalau begitu mulai sekarang saya kumpulkan uang-uang receh ini. Saya akan simpan baik-baik. Iya. Tapi mohon maaf, ini bukan uang saya sebenarnya Bunda. Uangnya Bunda. Bunda terima kasih sekali.